Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kakak kelas saya waktu di SMA. Beliau juga salah satu organisasi waktu di SMA bersama saya, walaupun beliau lulus terlebih dahulu 1 tahun dibanding saya. Di sini tema yang akan kita angkat adalah tentang menggali potensi diri di masa pandemi. Untuk narasumbernya adalah Kandaru Nuryadi. Halo Kandaru. Ya, jadi ini Kandaru, nanti kita bakal sharing-sharing aja nih Kak, sharing-sharing santai, ngobrol-ngobrol santai aja mengenai tentang masalah-masalah potensi diri nih Kak, yang banyak hampir terjadi di setiap individu nih Kak. Oke, kita mulai aja ya Kak. Ya, kenapa Kak? Untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, potensi diri nih. Gimana pertanyaannya? Untuk potensi diri, artian bagi hidup Kakak tuh potensi diri itu apa sih Kak? Kenal dulu kali ya, nama saya Daru. Saat ini kesibukannya ya lagi kuliah, dan tadi menarik banget sebenarnya pertanyaan seputar potensi diri gitu. Karena sebenarnya masing-masing dari kita itu punya potensi gitu. Kalau di fisika tuh ada namanya energi potensial gitu. Energi di mana kita bisa melakukan apa, kapasitas diri kita tuh sampai mana kayak gitu. Sehingga sebenarnya potensi diri ini tuh adalah suatu kapasitas, suatu energi dalam diri kita untuk senantiasa kita kembangkan gitu. Dan sekarang sebenarnya penentuannya adalah di kita gitu. Potensi diri ingin dikembangkan ke arah mana ataupun tidak ingin dikembangkan, ini sebenarnya pilihan-pilihan kita. Jadi ini sebenarnya suatu api lah gitu dalam diri kita, suatu usaha, suatu energi dalam diri kita untuk kita bisa ngapain nih, kita bisa bermanfaat untuk orang lain atau kita ingin dibuat seperti apa. Baik Kak, menarik sekali Kak jawabannya Kak. Pasti teman-teman semua juga langsung pada mikir, oh iya berarti gue sebenarnya punya apa? Di kita ini punya potensi masing-masingnya seperti itu ya Kak, berarti ya Kak? Iya, benar banget. Oke nih Kak, lanjut untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Menurut Kakak modal dasar nih Kak, modal dasarnya diperlukannya kita menggali potensi diri nih Kak. Modal dasarnya sebenarnya itu apa Kak? Iya. Sebenarnya modal dasarnya adalah pertama kita harus kenal sama diri kita sendiri. Itu yang awal banget gitu. Kita gimana caranya tahu gitu potensi apa yang ingin kita kembangkan kalau kita tidak kenal sama diri kita. Jadi pertama kita harus kenal sama diri kita dulu, kekuatan kita apa, kemudian kelemahan kita apa, kemudian peluang di sekeliling kita itu kayak gimana, kemudian tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita itu kayak gimana. Sehingga pada akhirnya ketika kita tahu diri kita tahu apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang bisa dioptimalkan. Kita punya kelemahan, tapi maksudnya di sini kelemahan bukan untuk menjadikan kita jadi insecure gitu, jadi self insecure sama diri kita sendiri untuk menghadapi tantangan di luar. Tapi ini jadi suatu upaya gitu, gimana caranya saya untuk kita tidak perlu menutupi kelemahan kita, tapi kita bisa kita tahu kelemahan kita gimana, sehingga kita bisa tahu berbuat apa untuk mengatasi kelemahan kita tersebut. Setelah kita kenal diri kita apa, kita lihat sekeliling kita apa yang bisa kita manfaatkan, peluang apa yang kira-kira bisa kita lakukan berdasarkan apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi peluang di sekitar kita, apa yang menjadi tantangan-tantangan, semua kita analisis, kemudian kita lihat sekeliling kita apa yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa bermanfaat buat orang lain, kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu kita bisa tahu potensi kita tuh apa, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk orang lain, kayak gitu. Baik Kak, jawabannya keren banget nih Kak. Serius, keren banget. Oke Kak, ini untuk pertanyaan yang ketiga nih Kak. Menurut Kakak, kenapa sih Kak banyak nih, rata-rata nih kayak banyak orang-orang tuh yang masih kesulitan buat nemuin potensi diri masing-masing tuh, sebenarnya tuh masalah dari diri mereka tuh seperti apa Kak? Kalau menurut Kakak ya? Sebenarnya sih menurutku kalau misalnya orang-orang tuh seringkali terjebak dalam dalam fenomena bahwa
tidak tahu potensi diri gitu. Sebenarnya orang itu tahu, sebenarnya menurut saya setiap orang itu tahu potensi diri atau potensi dirinya itu gimana. Cuman masalahnya adalah sekarang pilihannya gitu. Kita ada di tengah jalan, kemudian ada di jalan kiri dan kanan. Kita tinggal pilih jalan kanan, apakah kita mau mengembangkan potensi yang kita miliki ataupun sebelah kiri. Gitu ya udah, kita biarkan saja kita punya potensi, tapi kita biarkan saja kita tidak optimalkan. Sebenarnya yang menjadi permasalahan kita, sebenarnya anak-anak muda khususnya, itu adalah pertama anak muda tuh seringkali nggak kenal sama potensi diri sendirinya tuh apa, nggak kenal sama dirinya gitu. Kira-kira saya bisanya apa, kemudian kira-kira potensi di sekeliling kita itu kayak gimana, sehingga tuh seringkali tuh nggak match antara misalnya saya inginnya ini, tapi lingkungan mendukung saya untuk ini. Jadi ketersesuaian antara kondisi peluang lingkungan dan apa yang ada di diri kita, kapasitas kita, kemudian pengalaman-pengalaman kita, kemudian kekuatan-kekuatan kita yang ada di dalam, ketersesuaian itu yang membuat pada akhirnya potensi kita muncul di masyarakat, kemudian bermanfaat juga, berguna juga potensi kita untuk lingkungan sekitar, khususnya di masyarakat kayak gitu. Jadi pertama sebenarnya yang saya lebih tekankan di sini adalah pertama kenal dulu gitu. Pertama kenal dulu passion kita tuh apa, kita tuh sukanya apa gitu. Kadang-kadang kita mikir gitu ya, Kak, cara tahu passion kita tuh gimana sih gitu kan. Saya tuh jurusannya ini, sekolah, tapi kemudian kayaknya saya nggak passion deh Kak di bidang itu. Lingkungan yang membuat saya pada akhirnya masuk ke dalam dunia itu dan circle itu. Dan pada akhirnya menurut saya adalah passion itu gimana cara kita untuk enjoy itu gitu. Untuk enjoy ketika kita melakukan suatu kegiatan dan kita enjoy untuk itu, itulah passion kita gitu. Nggak peduli misalnya apakah passion kita kemudian jurusan kita, semua apapun yang ada di jurusan ini, apapun yang ada kita pilih jurusan itu sebenarnya bisa kita kaitkan dengan passion kita kayak gitu. Jadi pertama yang kita pentingin adalah tahu diri kita sendiri, potensinya apa, dan anak muda itu sering luput sama itu karena banyak tantangannya sih gitu kalau anak muda zaman sekarang gitu ya, belum tentang insecure gitu ya, terus kemudian selalu mengait-kaitan antara saya orangnya introvert dan extrovert, sehingga orang-orang yang introvert seringkali lebih terpendam gitu ya berpikiran. Tapi at the end saya berpikir bahwa entah itu bagaimana karakter seseorang, entah itu bagaimana sifat seseorang, at the end kita harus tahu setiap orang itu unik, setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Nah, anak muda itu seringkali terjebak dalam putaran dan circle itu. Jadi yang perlu kita tingkatkan sebenarnya anak-anak muda, gimana cara kita tahu potensi apa yang kita miliki, tahunya gimana? Coba kita lihat passion kita, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita scroll di HP kita setiap hari, apa kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari. Oke Kak, baik Kak, paham. Saya juga ngerti Kak, pasti ya gimana ya, setiap orang juga punya kendala masing-masing dalam menemukan potensi. Tidak harus dengan misalkan hari ini saya mau nyari potensi saya nih, berarti besok misalnya harus ketemu, berarti nggak harus begitu kan, berarti ada proses tersendirinya kan ya Kak? Ya, memang itu sebenarnya bentuk dari proses sebenarnya. Oke Kak, baik Kak. Ini menurut saya ini yang mungkin bakal membantu teman-teman semua yang mempunyai permasalahan dalam mencari atau menggali potensi diri nih Kak. Menurut Kakak, tips dan kiat apa nih Kak yang paling cocok buat teman-teman yang masih punya permasalahan tersebut agar bisa menemukan siapa sih dirinya, apa sih potensi dirinya, seperti itu Kak? Kalau saya sih pertama adalah sadari gitu. Kuncinya pertama sadari bahwa sana setiap anak muda, setiap orang itu unik. Jadi kita sebenarnya kita punya energi potensial di dalam diri kita sendiri. Kita harus aktifin itu gitu. Kita harus aktifin energi potensial dalam diri kita kayak gitu. Gimana cara aktifinnya? Kita sadar, kita harus kontemplasi, kita harus berpikir dan kita harus berbicara sama diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa sana setiap orang itu unik, setiap anak muda itu unik dan punya potensinya masing-masing. Dengan kayak gitu kita punya semangat gitu. Kita punya semangat untuk menjadi lebih baik setiap harinya kayak gitu. Pertama sadari, kedua kita harus kenali gitu. Kita kenal diri kita sendiri. Kita kenal diri kita sendiri dulu. Kita apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan tadi, apa yang menjadi peluang yang ada di sekitar kita apa aja, dan apa yang menjadi tantangan-tantangan ke depan. Setelah kita kenali dan sadari, kita juga harus tentang pelajari itu. Gimana pelajarinya? Misalnya kita punya suatu kelemahan A dan B dan C. Kita harus mempelajari bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Bukan untuk menutupi, tapi bagaimana cara untuk menjadikan kelemahan menjadi suatu peluang dan kekuatan diri kita. Kemudian, setelah kita sadari, kenali, pelajari, dan juga jangan lupa untuk kita berbagi.
Karena apapun yang ada kita punya, apa yang kita miliki gitu, ilmu apapun yang kita miliki harus kita share gitu ke orang-orang. Dengan harapannya apa? Pertama kita jadi banyak insight tentang pemikiran-pemikiran yang kita miliki. Kemudian kita juga punya banyak feedback, kita juga punya konstruksi berpikir kita juga semakin berkembang gitu. Jadi pada akhirnya sadari, kenali, pelajari, dan juga terakhir adalah berbagi. Jadi dengan kompleksitas itu, dengan tips itu menurut saya sebenarnya orang-orang yang muda bisa lebih tahu bakal gimana, dan sehingga bisa lebih menguasai medan gitu, lebih mengetahui peluang-peluang apa yang ada di dalam diri kita untuk bermanfaat di masyarakat dan lingkungan sekitar. Kak, keren sih Kak, keren banget. Wah, itu mungkin bisa jadi teman-teman semua yang menyaksikan ini bisa menjadi acuan atau bahan acuan yang teman-teman bisa praktikkan di kehidupan nyata teman-teman semua. Oh ini Kak, ini mungkin terakhir nih Kak, kira-kira boleh nggak Kak cerita Kak, gimana waktu pertama kali Kakak bisa nemuin potensi diri Kakak tuh apa gitu Kak? Cerita secara singkat aja Kak. Oke, baik. Sebenarnya pertama kali saya merasa menjadi batu loncatan gitu kali ya, menjadi ketapel gitu. Kalau ibaratnya ketapel lah gitu, kita sebagai batunya, kemudian lingkungan sebagai ketapelnya, dimana lingkungan kita ini menarik kita ke belakang dulu, menjadi kita mengalami titik terendah, mengalami titik terjauh, kemudian untuk siap dilontarkan menjadi lebih tinggi ataupun dilontarkan menjadi pribadi yang lebih jauh dari itu. Dan mungkin awal pertama kali mungkin ketika saya SMA mungkin ya, ketika lingkungan saya menuntut saya untuk terus berkontribusi menjadi ladang kebaikan di SMA saya gitu. Pada akhirnya saya berpikir, oke, passion saya sebenarnya di sini, tentang gimana caranya mengelola masyarakat, gimana caranya untuk mengembangkan komunitas, organisasi, kemudian juga fokus dan concern di pendidikan gitu, dan kebudayaan juga. At the end, pada akhirnya apakah saya masuk ataukah misalnya saya sebagai apa sekarang gitu ya. Ketika saya kuliah gitu, sekarang mungkin teman-teman bilang passionnya di pendidikan, passionnya di kebudayaan dan organisasi nih, kayaknya nih jurusannya komunikasi nih, kalau misalnya jurusannya ilmu sosial nih, itu enggak. Saya sekarang kuliah di biologi gitu. Nah sekarang gimana relate-nya gitu? Lingkungan saya menuntut saya sekarang saya masuk biologi, dan juga passion saya sebenarnya ada di pendidikan, kebudayaan, dan dan community development gitu, pengembangan masyarakat. Gimana sih gitu? Apa kaitannya gitu? Di situ kita harus tahu gitu, apa yang sekarang kita dalami ternyata lebih luas dari sekadar apa yang kita bayangkan sebelumnya. Biologi itu luas. Ketika saya mendalami di biologi saja, ternyata banyak cabang-cabang yang biologi yang itu mendalami pendidikan, kebudayaan, dan juga pengembangan masyarakat. Jadi memang sebenarnya apapun yang kita passionkan itu sebenarnya relate, itu sebenarnya berhubungan sama apa yang kita jalani sekarang. Kuncinya adalah sebenarnya kita harus tahu dulu apa yang sekarang kita lakukan, dan kita harus mendalami itu. Sekarang sebenarnya kalau orang yang bahwa saya kuliah jurusan ini kah, atau saya sekarang sedang mendalami ini kah, ini kayaknya nggak passion deh, kayaknya ini nggak sesuai passion saya deh. Yang saya tanyakan adalah sudah sejauh mana kalian, sudah sejauh mana kita bisa menyalami apa dan kegiatan apa yang sedang kita lakukan itu, sehingga kita bisa berbicara bahwa ini bukan passion kita, ini bukan bidang yang kita passionkan lah gitu. Sehingga sebenarnya ya kita harus tahu gitu, apapun kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan sekarang, itu sebenarnya bagian juga dari apa yang kita passionkan. Hanya saja kita bisa melihat lebih luas, kita harus mendalami lebih dalam, dan juga kita harus berpikir lebih terbuka untuk bagaimana caranya mengaitkan semua itu gitu. Jadi tetap melihat realitas, tapi kita juga tetap terletak karena Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak. Mungkin sebelum penutup Kak, mungkin ada pesan-pesan nggak dari Kakak buat kita teman-teman maba-maba di seluruh universitas yang ada di Indonesia? Baik. Oke, untuk semua mahasiswa baru gitu ya, khususnya untuk anak-anak nih yang tadinya sekolah menengah kemudian sekarang beralih ke
universitas gitu ya, saya tahu masa-masa itu, saya pernah mengalami masa-masa perantara gitu, masa-masa baru-baru masuk kampus, bagaimana hype-nya, bagaimana nuansanya, bagaimana senangnya gitu, bagaimana kita merasa bahwa oke, akhirnya jadi anak kuliahan gitu, tidak banyak aturan, tidak banyak pergaulan lebih luas, pergaulan lebih bebas gitu. Tapi at the end kita harus tahu bahwasannya perkuliahan ini adalah tujuan menuju masa depan kita gitu. Dimana apalagi masa kuliah ini itu ya harus dimanfaatkan baik-baiknya gitu. Pertama karena kita gini, ketika SMA mungkin kita banyak gitu peraturan-peraturan yang menuntun kita untuk ke arah sini. Ketika kita kuliah, kita bebas menentukan arah hidup kita bagaimana. Kita bebas menentukan arah ke depan kita kayak gimana. Kita mau jadi apa, itu bebas. Apa yang kita ingin mendalami itu juga bebas. Jadi kita harus tahu sendiri, kita harus tahu dulu, jangan lupa untuk ikut organisasi gitu ya, karena organisasi itu penting banget menurut saya gitu, bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita ke depan, baik itu dari hard skill maupun juga soft skill kita. Jangan lupa juga untuk seimbang gitu, manajemen waktu, time management antara apapun itu, antara kuliah, kemudian antara organisasi, kemudian antara apresiasi diri itu juga perlu, kemudian juga dengan orang-orang yang tercinta di rumah ataupun teman-teman dan sahabat-sahabat kita di luar. Time management itu yang menurut saya penting. Kemudian yang kedua, jangan lupa gitu, ini adalah perantara dari SMA kemudian ke masa kuliah. Di masa kuliah ini kita punya gelar namanya mahasiswa gitu. Sehingga ketika kita memiliki gelar maha di atas siswa, artinya tugas kita di pundak kita ini menjadi lebih berat dari biasanya. Ketika kita di SMA kita dituntut untuk belajar dan juga berprestasi gitu. Cuman untuk di kuliah ini kita memiliki tugas yang lebih berat, yang lebih luas gitu, karena kita memiliki maha di atas siswa. Tugas kita selain belajar dan juga berprestasi, tugas kita juga ingin tugas kita juga untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Kita bisa memberdayakan masyarakat tersebut, kita bisa angkat derajat masyarakat tersebut, dan sehingga mahasiswa ini sebagai merpati lah gitu, sebagai pembawa pesan masyarakat kepada orang-orang yang ingin diberi pesan gitu. Jadi terus kembangkan potensinya, apalagi ketika kuliah, ketika menjadi mahasiswa ini masa-masa yang emas, masa-masa yang bahagia lah menurut saya gitu, masa-masa yang senang gitu, untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan diri kita seluas-luasnya, sehingga kita bisa bermanfaat selain diri kita sendiri dan juga untuk orang lain juga dan masyarakat sekitar gitu. Oke, terima kasih Kang Daru atas sharing-sharingnya atau ngobrol-ngobrol santai ini, Kak. Maaf juga udah ngeganggu waktu sorenya nih, Kak, ya. Semoga sama-sama. Semoga apa yang kita perbincangkan ya, Kak, apa yang telah tadi Kang Daru share juga bisa menjadi bahan acuan untuk teman-teman yang masih dalam atau sedang menyelami nih potensi diri saya itu sebenarnya apa, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Kang Daru. Oke, siap. Sama. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton.